itu sekontainer bisa 1,4 miliar. Keren banget. Dan tapi teman-teman kalau pengen belajar soal brand, gue bilang halo guys, welcome back to my channel. Baru gue Juli Ekspor. Di video kali ini gue bakal bahas satu segmen yang kalian tunggu-tunggu, itu adalah ABCDE. Apapun bisa cuan kalau diekspor. Nah sekarang gue udah buat satu produk yang mungkin teman-teman tuh bakalan amazed banget, karena produk ini tuh banyak banget ditanam sama petani-petani kita. Bahkan katanya di Indonesia itu ada kurang lebih 750.000 hektar dengan total panen nasional itu 1,2 juta ton per tahunnya. Jadi produknya adalah kentang. Nah kalau buat kalian tahu, sebenarnya kentang itu ada dua jenis macam. Yang pertama adalah kentang sayur, yang kedua adalah kentang industri. Jadi yang gue pegang ini sebenarnya kentang sayur. Perbedaannya adalah rendaman airnya, kadar air dan kadar gula untuk kentang sayur itu jauh lebih tinggi. Makanya kalau dimakan itu ada rasa manis-manisnya, kayak le mineral. Endorse ya le mineral. Jadi sebenarnya kalau bicara soal kentang sayur itu tuh kita tahu ini dijual di pasar, dan kalau misalnya ibu kita beli dimasak jadi perkedel, terus jadi sop kentang, terus jadi kentang cabe dan lain-lain. Itu adalah kentang sayur. Tapi ada juga yang kentang industri. Bedanya adalah ininya lebih pipih dan lebih kecil. Dan kalau dipotong, ya kalau dipotong itu warnanya nggak gitu kuning, tapi warnanya lebih ke agak putih-putih. Dan kalau bicara soal rendaman air dan kadar gula itu sedikit lebih rendah. Makanya kalau misalnya digoreng itu dia cepat kering. Pertama kadar airnya kecil, kedua nggak gitu manis. Makanya kita tahu kentang chip, terus kayak potato dan lain sebagainya, itu sebenarnya udah jadi bentuk olahan. Dan kalau kalian tahu sebenarnya di 2014 kita itu banyak banget impor kentang dan ditutup di tahun 2018. Kenapa? Ya karena sebenarnya produksi dalam negerinya udah nyampe 1,2 juta ton per tahunnya menurut Badan Pusat Statistik. Jadi ngapain impor kalau misalnya 1,2 juta ton ini bisa diekspor ke luar negeri. Dan buat teman-teman yang pengen tahu ini kentang dijualnya ke negara mana aja, ini tuh banyak ke daerah Asia Tenggara, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Jepang, bahkan Australia, Hong Kong itu terima banget kentang-kentang dari kita. Bahkan ada beberapa berita terbaru 2 bulan terakhir, Kementerian Pertanian itu melakukan ekspor perdana kentang olahan. Jadi kalau sekarang gue nanti pengen bahasnya komoditas, tapi 2 bulan lalu kemarin Kementerian Pertanian melepas kiriman kontainer chip potato, artinya tuh udah yang kayak keripik kentang, ke Amerika dan ke China. Nilainya 2 kontainer itu 2,8 miliar. Jadi bayangin, jualan kentang itu sekontainer bisa 1,4 miliar. Keren banget. Dan tapi teman-teman kalau pengen belajar soal brand, gue bilang nanti dulu, mendingan kita fokus sama komoditas dulu, karena komoditasnya masih banyak dan masih berlimpah. Jadi lebih baik ekspor ginian dulu, baru habis itu kita belajar bikin brand, bikin potato chip, dan lain-lain. Makanya sekarang gue pengen bahas yang ini dulu. Dan buat teman-teman yang pengen tahu juga, kentang ini itu masa panennya 80-120 hari. Jadi kurang lebih 3-4 bulan. Kalau misalnya teman-teman pengen ekspor kentang, gue sarankan lebih baik kalian cari supply itu lebih banyak. Karena gue punya teman di Malang gitu ya, dia produksi kentang, dia ekspor kentang 30 ton sebulan, itu ngambil dari kurang lebih 100 petani. Jadi satu petani itu punya tanah kurang lebih 3.000 meter, dan mereka bisa menghasilkan kurang lebih 200-300 kilo per petani per bulannya. Makanya kalau misalnya lu mau ekspor kentang lebih banyak lagi, lu harus cari pengepul lebih banyak lagi, lu harus keliling beberapa daerah untuk suplai kentang. Dan juga kentang yang paling laku di Indonesia untuk diekspor itu sebenarnya varietas Citra. Jadi ada satu varietas yang dikembangin sama Kementerian Pertanian namanya Citra. Itu kalau diekspor, harga ekspornya FOB ya, itu nyampe Rp7.000 per kilo tanpa sortir. Jadi tanpa disortir, mau gede mau kecil, pokoknya per kilo itu 7.000. Sedangkan kalau di lokal itu harganya cuma 4.000 sampai 6.000. Itu aja udah disortir dan yang besar-besar. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya mendingan mana, ya mendingan ekspor. Karena petaninya juga pertama nggak lebih ribet, dia gampang banget, habis dia panen langsung dikirim. Tapi untuk kalian juga tahu, kalau misalnya kalian pengen edukasi petani atau kalian pengen turun ke lapangan biar nggak buta-buta banget tentang kentang. Jadi kentang ini tuh gampang banget kena jamur. Dan kalau misalnya curah hujannya tinggi, itu harus disemprot non pestisida itu 1 hari 1 kali. Kalau misalnya cuacanya panas, itu kurang lebih 3 hari sekali.
Jadi sebenarnya kentang ini rawan banget sama jamur. Nama jamurnya adalah Phytophthora. Jadi kalau misalnya kalian mau ekspor kentang, kalian itu harus kirim dalam kontainer yang sesuai dengan suhu ruangan, kurang lebih 25-26 derajat. Dan itu bisa diatur sebenarnya kalau pakai kontainer river ada suhunya gitu ya. Jadi bisa kalian atur dan kalian bisa ngomong ke pelayaran, gue mau suhu sekian. Tapi juga kalau sebelum kalian ekspor, sebelum kalian booking kontainer, kentang ini harus masuk ke karantina. Jadi Kementerian Pertanian punya satu divisi karantina sebelum kalian kirim. Ini kentang harus mendapatkan sertifikasi karantina tersebut. Pertanyaan teman-teman kadang-kadang, kok emang karantina harus sekontainer-kontainernya ya? Terus karantina taruhnya di mana? Sebenarnya karantina itu nggak sekontainer-kontainernya. Kalian ngambil beberapa sampling produk kentang yang memang kalian rasa ini sudah mau gambarkan atau mewakilkan dari keseluruhan kentang, ya kalian kirim ke Kementerian Pertanian di daerah kalian masing-masing. Nanti di situ bakalan dicek, di lab sampai akhirnya keluar surat sertifikasi karantina. Dan kalau udah ada sertifikasi karantinanya baru boleh kirim. Jadi sebenarnya kiriman kentang ini bukan barang yang susah untuk dikirim. Menurut gue ini potensinya luar biasa besar. Kalau di petani mungkin harga 2.000-3.000, nggak tahu, bisa tulis di komen. Tapi untuk ekspor ke Asia Tenggara itu harganya di Rp7.000 per kilo. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian udah tahu nih kentang ini sebenarnya potensi dari daerah kalian itu banyak banget yang pemain kentang, kalian lebih baik cari market di luar negeri. Kalian belajar dulu di komunitas Bisa Ekspor, di aplikasinya bisa download di App Store dan Play Store. Dan kalau bingung cari pembelinya di mana, ya sebenarnya pertama kita ajarin cari pembeli secara organik. Dan juga ada platform yang berbayar, tapi gue sih lebih baik kalau baru mendingan yang organik, yang gratis. Tapi juga kita punya fitur rekomendasi buyer di aplikasi yang kalian bisa buka. Kalian bisa lihat buyer kentang itu di mana aja, dan kalian bisa kirimin inquiry atau penawaran kalian ke buyer di luar negeri. Jadi harapannya kalian bisa bawa produk kentang lokal kalian itu masuk ke pasar internasional. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, pantengin dan support channel Julio Export supaya kita bisa bahas komoditas-komoditas di Indonesia dan kita bawa ke pasar internasional. So see you on the next video. Bye bye.